selalu antusias untuk kita sama-sama diperlengkapi pada malam hari ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bahwa kasih Tuhan selalu baru sepanjang hidup kita. Mari pada malam hari ini sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. kebaikan-Mu Bapa tidak akan pernah habis dari hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala,
Nah, kita senang jumpa lagi di dalam Bible Study atau pemahaman Alkitab. Dan kita hari ini masih melanjutkan apa yang terdapat di dalam doktrin pengajaran GSJA. Dan hari ini kita belajar tentang pelayanan kependetaan. Dan itu saudara bisa lihat pada bab yang ke-11. Baik, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami yang melihat dalam pelajaran ini, kami mohon Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan, supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman. Karena hidup kami adalah dari firman Tuhan yang hidup, yaitu dari mulutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, ini kita lihat pelayanan kependetaan. Apakah hanya sekedar menjadi pendeta, hanya itu sebagai gelar, sebagai kedudukan status sosial. Oh, aku ini pendeta, apakah demikian? Saudara, kita yang menjadi pendeta sebetulnya adalah panggilan khusus. Jadi saudara dipanggil khusus untuk pekerjaan khusus dan diberikan kemampuan khusus. Jadi bukan sekedar gelar pendeta, tetapi saudara tidak menjadi berkat. Sampai contoh lagi di sini. Gereja sebetulnya adalah sebuah organisasi, tetapi kalau kita perhatikan, dia bukan hanya sebuah organisasi. Memang gereja adalah organisasi, itu memang betul. Dan betulnya gereja adalah lebih daripada organisasi. Gereja adalah sebuah organisme yang hidup. Sebuah organisme yang hidup, nah di mana kepala gereja, sudah jelas, yaitu Tuhan Yesus yang memelihara gereja serta memberikan hidup rohani padanya. Jadi gereja itu harus hidup. Jadi gereja itu anggotanya, para pemimpinnya semuanya harus mempunyai hidup rohani. Dan karena itu saudara, coba kita lihat apa yang katakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 16, 18, tapi saya ambil dari terjemahan sederhana. Di atas batu fondasi ini, aku akan mendirikan kesatuan jemaatku. Jadi saudara, gereja yang dimaksudkan adalah kesatuan jemaat, bukan pecah belah, kesatuan. Jadi sekali lagi, kesatuan jemaat. Dan segala makhluk yang berkuasa, maksud itu roh jahat yang berkuasa dalam kerajaan maut, tidak akan sanggup mengalahkan kesatuan jemaatku itu. Nah, jadi saudara, dalam gereja, baik itu para pemimpin sampai ke bawah, itu harus mempunyai satu kesatuan. Jadi ini adalah satu komando. Jadi sepertinya kalau kita lihat dalam beberapa minggu yang lalu, gereja itu diumpamakan seperti sebuah pasukan tentara. Jadi adanya komandan, ada ke bawah, dan musuh kita sudah jelas bukan manusia. Musuh kita bukan pendeta, musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita adalah iblis yang ada di roh, di udara, sama yang ada di bumi ini. Jadi musuh kita, saudara sekalian, perhatikan jelas adalah kerajaan maut. Atau perkataan lain itu adalah iblis dan setan-setan. Nah saudara, itulah yang dalam pengertian organisasi sebuah gereja. Nah saudara, tujuan kita adalah untuk menciptakan gereja yang sehat. Jadi gereja yang sehat, pemimpinnya sehat, para yang di tengah-tengah juga sehat, dan sampai ke bawah jemaat yang sehat. Dan bukan gereja yang sempurna. Ya kan, kita tidak mencari gereja yang sempurna. Kalau engkau mencari gereja yang sempurna, engkau pindahlah dari gereja A ke gereja B, gereja C, tidak bakalan ketemu. Karena engkau adalah yang tidak sempurna. Mungkin gereja itu sudah agak sempurna mungkin, tapi karena engkau masuk, jadi bertambah tidak sempurna. Saudara, tujuan kita adalah gereja yang sehat. Bisa katakan amin. Nah, saudara, kita lihat apa fungsi dan tugas kependetaan gereja yang sehat. Jadi sekali lagi di sini, fungsinya kependetaan itu apa? Tugas pendeta itu apa? Kepada gereja yang sehat ada 3 hal. Yang pertama adalah membangun para pemimpin. Jadi pendeta atau gembala sidang membangun para pemimpin.
perhatikan ada kata membangun. Bukan mendirikan tetapi membangun. Saudara tahu artinya membangun tadi itu. Seperti kita membangun sebuah bangunan, ya kan ada fondasi, ada yang lain. Nah, kemudian apa fungsinya para pemimpin? Para pemimpin berfungsi membangun semua orang. Jadi kalau saudara sebagai guru sekolah minggu yang punya tugas di sekolah minggu, mungkin kaum muda atau kaum pria atau wanita atau yang lain, saudara pemimpin ini membangun. Jadi sekali lagi saudara, perhatikan di sini ada kata membangun. Nah, kita kadang-kadang salah berfungsi, salah tugas, jadi kan saudara. Kemudian yang ketiga adalah supaya setiap anggota jemaat itu berfungsi. Sekali lagi, gereja yang sehat adalah semua anggota jemaat berfungsi. Jadi tidak ada jemaat yang datang, duduk, dengar, diam, duit, dongkol, dan sebagainya. Bukan. Itu jemaat perjanjian lama. Dalam perjanjian lama memang betul, dia datang, duduk, lalu dia berikan perpuluhan, diberikan persembahan, lalu dia sebagai sepertinya naik kapal pesiar, atau seperti dia masuk ke sebuah restoran, minta dilayani dengan menu yang bagus, atau dia seperti masuk ke sebuah hotel, minta dilayani. Saudara, bukan begitu. Dalam perjanjian baru, setiap anggota jemaat harus berfungsi. Bisa katakan amin. Jadi kalau saudara belum berfungsi, nah saya anjurkan saudara coba berfungsi di dalam masa-masa pandemi ini. Di dalam masa-masa krisis ekonomi seperti ini, saudara tetap berfungsi dan kita bisa berfungsi karena Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan khusus ini. Coba kita lihat lagi di sini. Dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Tuhan memberikan kemampuan khusus, talenta khusus kan kepada untuk saudara sebagai rasul, maksudnya itu jabatan kerasulan, yang kedua jabatan kenabian, yang ketiga jabatan pemberita Injil, yang keempat gembala, dan yang kelima adalah pengajar. Jadi saudara dalam jemaat mungkin engkau termasuk mempunyai kemampuan khusus untuk beritakan Injil. Engkau mudah ngomong tentang Injil, engkau bersaksi dengan sebentar orang itu percaya pada Tuhan. Mungkin engkau mempunyai karunia khusus yang Tuhan berikan pengajar. Tidak semua kita jadi pengajar, bukan. Nah, lalu ada lagi rasul, membuka-buka gereja, dan nabi-nabi. Nah, kita lihat ayat ke-12. Untuk apa 5 jabatan ini? Untuk apa 5 jabatan ini? Ayat 12 mengatakan untuk memperlengkapi, saudara memperlengkapi, membangun, ya kan, membangun edified ke dalam bahasa Inggris adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi untuk memperlengkapi anak Tuhan bagi apa? Pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya baca sekali lagi ya 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, tubuh Kristus itu mesti dibangun. Jadi kepalanya itu adalah Tuhan Yesus. Lalu saudara di bawah Tuhan Yesus adalah gembala sidang. Lalu di bawah gembala sidang itu adalah para pemimpin. Di antara para pemimpin mungkin ada pendeta di sana. Tidak apa-apa, itu memang betul. Atau juga yang bukan. Tetapi tujuan para pemimpin adalah membangun tubuh Kristus. Nah, para pemimpin ini membangun jemaat. Supaya jemaat di bawah itu berfungsi. Dia bukan sebagai bos, itu tadi kan. Aku sebagai pemimpin jadi bos. Nah saudara, itu keliru. Dalam kantormu, dalam usahamu, dalam tokomu mungkin ikut jadi bos. Tetapi di dalam gereja kita semuanya adalah pelayanan. Kita masuk ayat yang berikut, 13. Sampai, ini membangun ini adalah sampai kita semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah ini yang Tuhan inginkan. Tetapi saudara perhatikan, iblis tidak senang. Yang jelas, iblis tidak mau supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dia tidak mau. Karena apa? Karena dalam Mazmur 133, apabila kita bersatu,
Tuhan perintahkan berkat. Iblis tahu dia tidak mau kita ini bersatu. Dia maunya kita ini pecah belah, lalu saudara dia akan masuk. Nah, tetapi kalau kesatuan iman, kesatuan jemaat, saya percaya maka Tuhan memberkati saudara. Semuanya diberkati. Saudara mau diberkati. Jadi kalau engkau mau diberkati, tidak usah minta berkat, tidak usah. Yang penting asal kita bersatu, asal kita ada kesatuan iman, kesatuan tubuh Kristus, Tuhan perintahkan berkat. Bisa katakan amin. Jadi engkau bukan minta berkat, bukan. Nah, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi saudara, jemaat itu mesti diajari, dipimpin supaya mempunyai pengetahuan yang benar. Karena ada yang belum benar tentang anak Allah yaitu Yesus. Lalu yang ketiga, kedewasaan penuh. Sampai jemaat itu dewasa. Tentunya para pemimpin mesti dewasa ini nih. Tetapi kalau dia belum dewasa tentunya terus belajar sampai dia kedewasaan. Jadi sampai melayani dan sampai dia dewasa penuh. Dan yang keempat, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14, untuk apa ini nih? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, ayat 14 ini mengatakan gini, jemaat jangan sampai bingung pada hari ini, di dalam pandemi ini, saudara engkau bebas melihat di dalam YouTube, bebas dalam media sosial, khotbah si A, khotbah si B, pengajaran si A, si B. Dan kalau engkau tidak mengerti, engkau akan diombang-ambingkan oleh angin-angin rupa pengajaran. Engkau akan bingung, kok kenapa begini, kok kenapa begini. Ya kan mungkin ini engkau belum pernah dengar. Oh ini bagus ya, dalam gereja kami tidak ada. Mungkin ini ditambahkan. Dan engkau tidak tahu bahwa itu sesat. Dan engkau tidak mengerti itu sesat. Dan engkau tidak mengerti, sekali lagi, engkau jelas tidak mengerti ini. Nah saudara, kita perlu jemaat, apalagi dan para pemimpin yang lain, perlu didampingi oleh pendeta yang memang sudah sekolah Alkitab, teologi, dan dia memang sudah mempunyai tamat di sana, mungkin S1, mungkin kan cukup S1 cukup atau S2 cukup, tidak usah mau S3 dan sebagainya. Kalau S3 engkau adalah menjadi pengajar, tetapi saudara kita perlu dipimpin oleh pendeta yang memang tamat dari sekolah Alkitab. Jangan begini, dua bulan kuliah Alkitab, tahu dapat S3. Nah ini kan yang jadi masalah nih. Kan saudara ada yang 1 bulan dapat S1, bulan kedua dapat S2. Saudara kita jangan model begitu. Engkau perlu belajar. Engkau perlu belajar dan diisi. Nah saudara kita lanjut di sini ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi saudara jemaat itu jangan diombang-ambingkan, tetapi dia pegang teguh. Jadi dia tidak diajari atau didengar oleh angin-angin pengajaran dari luar. Ya karena saudara hari ini pengajaran sesat itu begitu banyak. Ya kan begitu banyak. Semuanya ngaku benar semuanya. Mana ada ajaran sesat ngomong dia sesat, nggak ada itu. Semuanya ngaku benar, ya, gereja Tuhan Yesus yang sejati lah, segala macam lah ini. Nah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal, ke arah dia, Kristus adalah kepala. Nah ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah saudara itulah yang tadi saya katakan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Jadi saudara kita perlu bertumbuh dan ini semuanya berfungsi. Nah, kita lihat lagi, kita mencontoh bagaimana para rasul membangun gereja yang mula-mula. Nah, saat ini saudara
bermunculan gereja A, gereja B dengan cepat ya kan dengan cepat dan tiap tahun ada pertumbuhan, tetapi apakah jiwa-jiwa yang bertobat bertumbuh? Nah, ini yang menjadi masalah. Ada survei mengatakan mereka hanya bertumbuh itu hanya 2%. Jadi berarti gereja itu tidak bertumbuh secara nasional. Sudah ada survei itu. Nah, saudara bagaimana? Para rasul membangun gereja. Ayat 42, mereka bertekun. Nah, jadi saudara ada jemaat tadi itu yang baru masuk atau sudah masuk, mereka mesti bertekun dalam pengajaran. Nah, disinilah saudara kita menjadi penghalang dalam gereja, itu jemaat tidak suka dalam pengajaran. Jemaat itu sukanya hanya khotbah yang lucu-lucu, pada itu kesaksian melulu. Khotbah ini, khotbah itu hanya kesaksian dan itu tidak ada dalam pengajaran teologis yang benar. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi saudara, gereja jemaat harus diisi. Saya pernah lihat ada gereja kita, ya kan di Kuala Lumpur itu, saya tahu dengan pendetanya, saya kenal, dan mereka merintis gereja itu dari kecil. Tapi saudara setelah sekian puluh tahun, saya lihat gereja mereka itu bertumbuh secara luar biasa. Sehingga dalam kebaktian itu hadir itu ribuan itu, beberapa kali kebaktian. Nah, mereka kuatnya di mana mereka itu? Mereka kuat dalam pengajaran. Nah, saya lihat mereka kuat dalam pengajaran. Jadi pada hari Minggu itu mereka ada pengajaran atau macam Bible study atau seperti kelas pemuritan, mereka diajari di situ. Mereka ada jam-jam sekian mereka ikut ibadah dan jam sekian mereka juga ikut dalam pelayanan. Jadi saudara, mereka bertekun. Nah, inilah yang sebetulnya gereja hari ini yang saya lihat kekurangan. Karena mereka tidak bertekun dalam pengajaran. Nah, pengajaran adalah saudara kalau engkau mempunyai pendidikan. Tapi kalau engkau hanya kelas sekian sudah tidak selesai, mungkin SD tidak tamat, ya kan mungkin SMP juga tidak tamat, atau juga SMA tidak tamat, saudara untuk pengajaran agak sulit. Tetapi sebetulnya kalau engkau mau diajari, tentunya mereka akan memberikan kata-kata yang sederhana. Jadi saudara perhatikan di sini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini mereka bertekun. Jadi ada 3 hal mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, lalu 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Nah, saudara, hari ini seharusnya adalah gereja atau saudara dan saya, anak Tuhan, banyak mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Tentunya mesti belajar dulu dengan tekun. Nah, saudara, saya masuk berikut ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi saudara, ada yang jiwa-jiwa yang baru atau yang baru percaya dengan yang lama bersatu. Saya ulang lagi. Saudara, ada anggota yang lama, datang anggota yang baru, mereka bersatu. Bukan anggota yang lama tidak mau bersatu dengan anggota yang baru. Bahkan anggota yang baru itu ditendang. Nah, itu bukan gereja, saudara. Itu adalah organisasi untuk menjadi penguasa dalam gereja itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap, saudara bisa lihat dalam slide di sini ada warna merah bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan, keperluan masing-masing. Nah, kita masuk lagi di sini. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, saudara diulang lagi di sini, tekun dan dengan sehati, ya kan mungkin tidak sepikiran, tetapi sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka kumpul ini tiap hari. Mungkin saya tanya apakah mereka ini tidak kerja? Yang kerja ya tetap kerja,
Tetapi yang tidak, mereka kumpul jadi giliran. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa? Gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka makan sama-sama, maksudnya itu perjamuan kudus di rumahnya dengan gembira, bukan karena terpaksa, kok rumah aku lagi dipakai, kok rumah aku lagi dipakai. Ya kan? Dan mereka dengan tulus hati. Mereka senang bahwa dalam rumahnya ada perkumpulan. Saudara mengerti, kalau engkau mengerti, kalau rumahmu ada persekutuan, ada hadirat Tuhan di situ. Saya mencontoh ini. Saudara, di Jakarta, ini sudah agak lama, ada sebuah mall. Mall itu sepi, ya kan, sepi ini. Nah, tetapi saudara, lalu yang pemimpin mall itu, dia mencari gereja. Lalu dia ketemulah ada gereja, yuk kamu mau pakai tempat aku ini, pakailah di sini. Kamu pakailah di sini, dan dia katakan, tidak usah bayar malahan, ya kan? Tidak usah sewa, pakailah di sini, lalu doakan kami ini nih. Nah, lalu gereja itu saudara dengan senang, dia mengadakan di situ ada pendalaman Alkitab, ada lagi sekolah minggu, ada lagi kaum muda, ada ibadah umum, dan yang lain-lain. Saudara, ketika mereka hadir di situ, tentunya persekutuan doa itu atau gereja itu mendoakan mall itu, sudah pasti. Jadi dia doakan mall itu, saudara. Nah, akibatnya mall itu pelan-pelan Tuhan berkati dan banyak langganan. Itu juga pernah kami alami, sudah agak lama, kami ada persekutuan doa, lalu kami pergi ke sebuah hotel yang ada di kota ini. Hotel itu saudara sepi, gedungnya besar. Lalu saya hubungi dengan pemiliknya, boleh tidak kami sini mengadakan kebaktian, cuma seminggu sekali. Ya boleh tadi itu kan boleh. Nah, tentunya kami akan doakan untuk hotel itu. Saudara, apa yang terjadi? Dalam tempo sekian bulan, ya kan, inilah mujizat Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak mau berutang. Jadi hotel itu pelan-pelan tambah lama tambah ramai. Nah, kemudian sudah sekian lama, memang saya tanya dengan pengurus hotel itu, dengan pemiliknya. Saya tanya, berapa kami pakai ini nih? Ya kan, dia bilang nantilah. Tetapi setelah kami memakainya lebih kurang 6 bulan atau 8 bulan, saya lupa itu. Lalu saya tanya, kami sudah punya tempat, lalu selama ini kami sekian bulan, pakai ini berapa? Saudara, saya kaget, pemilik itu katakan, tidak usah. Bahkan dia katakan ini, kalau kamu ada tempat baru itu, apa yang kami bisa bantu? Bilang kami perlu itu karpet, ya karpet bekas juga tidak apa-apa, dan AC bekas juga tidak apa-apa. Lalu kami dikasihkan AC, kami dikasihkan lumayan banyak AC itu, dan karpet-karpet ini. Nah saudara, dan hotel itu sampai hari ini nih Tuhan berkati. Nah saudara, ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Saudara perhatikan di sini, anak Tuhan pada gereja mula-mula, mereka disukai semua orang. Ini kan luar biasa. Jadi kenapa mereka disukai semua orang? Karena anak Tuhan pada waktu itu gereja mula-mula menjadi berkat bagi yang lain. Ya kan, dia suka menolong orang, suka memberi, suka mendoakan yang sakit, suka memberikan kata-kata motivasi, dan mereka suka memberi. Jadi mereka disukai semua orang. Nah, akibatnya adalah tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, inilah yang namanya gereja, dan inilah yang perlu kita kembali kepada gereja, cara gereja mula-mula. Nah, saudara, kita lihat lagi lanjut, ya kan. Nah, saudara, setiap jemaat yang sudah terima Tuhan, saudara dipanggil untuk melayani. Jadi kalau engkau lihat di dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus 12 1 sampai 30, saudara, Paulus dengan teliti menjelaskan suatu kebenaran penting tentang aneka ragam pelayanan. Jadi saudara, pelayanan itu bukan satu, bukan dalam gedung, bukan. Aku dalam gedung nyambut tamu, itu pelayanan.
itu memang betul, tetapi itu dalam gedung. Tetapi kalau engkau lihat adalah pelayanan yang sebetulnya adalah di luar gedung gereja. Pelayanan saudara di luar gedung gereja. Ketika engkau berdagang, engkau daganglah seperti di dalam gereja. Yaitu engkau dagang jangan nipu, engkau dagang jangan ada bon yang tidak dibayar, atau engkau membuat ada kongsi, ya kan, engkau ada kawanmu partner, lalu engkau membuat pembukuan palsu, pembukuan dua ini, satu yang asli, satu yang palsu. Saudara, kita bukan itu. Nah, kita mesti pelayanan itu di luar. Jadi mereka bisa lihat, oh ini orang Kristen ya, oh dia ini orang Kristen nih, jalan benar dia ini jalannya benar, bisa dipercayai. Nah, saudara, di dalam persekutuan yang indah, dalam tubuh Kristus yang dihasilkan oleh pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara, kita menjadi berkat sehingga kita menjadi keanekaragaman dalam kesatuan. Jadi sekali lagi saudara, pelayanan jumlahnya banyak. Ada ratusan jenis pelayanan. Engkau bisa memberi makanan, tadi itu ada pelayanan pada orang lain di luar gedung gereja. Nah, jadi saudara, inilah pelayanan tadi itu. Nah, mereka hari ini nih, sebetulnya hari ini dunia pengen melihat siapakah Yesus, di manakah Yesus. Bisakah engkau katakan dalam hatimu, kalau engkau mau lihat Yesus, lihat aku. Kalau kamu mau melihat Tuhan Yesus, lihat aku. Bisa berani ngomong begitu enggak? Memang ayat firman Tuhan mengatakan kita menjadi contoh, kita menjadi teladan di dalam masyarakat. Bisa katakan amin. Nah, itulah engkau dipanggil, apalagi engkau dipanggil sebagai pendeta. Nah, pendeta mesti lebih hati-hati lagi. Jangan pendeta hanya bisa khotbah, ya kan, hanya bisa khotbah dalam gedung, tetapi di luar gedung, saudara nipu sini, nipu situ. Ya kan, bukan itu saudara. Nama Tuhan tidak dipermuliakan dan engkau sendiri tidak selamat, lalu engkau menutup jalan keselamatan. Engkau tidak beda jauh dengan orang Farisi, seperti dalam agama Yahudi yang dahulu. Nah, panggilan Allah untuk mengikut Dia bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani. Bisa katakan amin. Nah, pelayanannya adalah untuk pemuritan. Jadi saudara, engkau bisa di luar gedung, engkau mesti punya murid. Ya kan, kenapa hari ini nih engkau tidak punya murid? Karena engkau bukan sebagai teladan. Tetapi kalau engkau sebagai teladan, engkau pasti punya murid. Jadi saya ulang lagi, apalagi engkau status sebagai pemimpin, sebagai pendeta, engkau mesti punya murid. Kenapa engkau tidak punya murid? Karena tidak menjadi teladan. Nah, saudara, apa kata Yesus Matius 4, 18-19? Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi saudara, perhatikan di sini. Jadi saudara dipanggil untuk memuridkan yang lain. Bisa katakan amin. Jadi engkau jangan hanya sekedar pengikut Yesus, sekedar hari Minggu, ya kan saudara, bukan itu. Apalagi pada hari ini kan kita banyaklah tidak dalam gedung, di luaran. Nah, di luaran mereka mau lihat siapakah saudara sebetulnya. Nah, jadi sangat nyata kita yang diselamatkan untuk melayani. Bisa katakan amin. Jadi yang jelas, saudara, ketika engkau berdagang, engkau dagang dengan jujur, engkau tidak dusta, itu melayani. Ya kan, engkau kerja di dalam kantor, tetapi engkau bekerja, engkau datangnya tepat pada waktu. Jangan datangnya terlambat, pulangnya mau cepat. Engkau tidak menjadi contoh. Jadi saudara, engkau menjadi teladan untuk melayani. Saya ambil contoh ini. Saya masih ingat ada seorang pemudi, dia kerja dalam sebuah perusahaan di dalam kantor itu. Dan waktu kantor itu dia lihat yang anak Tuhan di kantor itu tidak ada. Lalu pimpinannya seorang wanita itu juga bukan anak Tuhan. Dan saudara, pemimpinnya ini yang wanita ini yang bukan anak Tuhan menggencet anak Tuhan tadi. Dia gencet itu. Dia gencet, dia kasihkan pekerjaan yang banyak sehingga dia ini kerja itu lembur dan tidak dikasih duit lembur ini. Nah, lalu si pemudi ini dia ngomong kepada pendetanya,
Pak Pendeta, aku mau pindah kerjaan ini. Kenapa? Karena di dalam lingkungan itu tidak ada anak Tuhan. Semuanya gelap itu kan, tinggal aku sendirian, aku dikatain, aku diejek dan yang lain-lain. Saudara, pendetanya mengatakan, itulah tempatnya untuk engkau menunjukkan terangmu. Nyatakan terangmu, nyatakan bahwa engkau melayani mereka. Lalu saudara, wanita ini dia berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang mesti aku lakukan? Nah, saudara, wanita ini dia selalu membawa makan siang di rumah. Nah, lalu dia membawa pisang tadi dia kasih lebih, dia bawa lebih pisang tadi itu. Lalu saudara waktu makan siang sebelumnya itu si pemudi ini dia masuk ke kantor bosnya. Dia bilang, bos, aku bawa pisang ini ya untuk ibu makan ya. Ibunya bukan senyum terima kasih, begitu dia mau jalan keluar pintu, pisangnya dia lemparkan ke sampah. Ya kan besoknya dikasih lagi ini nih. Di depan pemudi itu pisang itu dia buang ke sampah. Dia tidak ngomong apa-apa. Ini aku buang tadi kan nih, ya buang. Lalu ditekan terus yang lain. Nah, lalu saudara ini berjalan bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi berbulan-bulan. Satu hari, bosnya panggil dia. Tadi kan, dia bilang, aku selama ini nih kejam dengan kamu. Aku jahat dengan kamu. Aku ngata-ngatain kamu dan aku memperlakukan kamu tidak baik di depan umum. Lalu bosnya tanya, kamu ini siapa? Ya kan, lalu dia tanya, kamu ini pakai ilmu apa? Ya kan, kamu pakai ilmu apa sehingga kamu tidak marah, tetapi kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu bosnya tanya, kamu ini ada apa ini? Kamu pakai apa ini? Ya karena saudara pemudi ini hanya ngomong satu kata, saya ini adalah anak Tuhan, saya orang Kristen. Lalu saudara, bosnya tadi masih gengsi besar, sudah pergi kau, ya kan? Tetapi minggu depan dipanggil lagi, diajak ngobrol, ya kan? Kau orang Kristen, lalu kau jelaskan siapakah Yesus. Saudara dengan singkat ini nih, si pemudi ini dia menjelaskan pada bosnya tadi tentang Yesus sehari 2 hari. Jadi bosnya tadi bertambah semangat, lalu dia pengen tahu siapakah Yesus. Lalu kenapa hidupmu diubah? Saudara tahu dalam firman Tuhan, siapa di dalam Yesus? Dia adalah ciptaan yang baru. Ya kan, yang lama sudah berlalu. Lalu dia ceritakan itu semua. Akhirnya saudara sekalian, bosnya ini terima Tuhan Yesus. Nah kan, bukankah itu pelayanan? Nah akibatnya tadi itu saudara, di tempat mereka lalu diadakan itu, bosnya ini punya pabriknya itu tidak laku itu, produknya tadi itu. Lalu pemudi mengatakan begini, bagaimana Bu, kalau di tempat pabrik ibu, seminggu sekali kami mengadakan ibadah di situ. Ya karena saudara dengan singkat, lalu diadakan ibadah dan lain-lain, ya kan. Lalu dengan singkat omsetnya naik dan saudara banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui pemudi ini yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk dikucilkan, yang siap untuk dicaci maki. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah saudara, itulah pelayanan. Jadi itulah pelayanan saudara. Keselamatan adalah lebih daripada terlepas dari neraka, tetapi merupakan pintu gerbang pada kelimpahan hidup dan kegunaan dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, engkau sudah selamat, engkau perlu melayani. Melayani bukan hanya dalam gedung gereja, tetapi di luar gedung gereja, di mana engkau menjadi teladan. Jangan seperti ini saudara, baru tadi saya lihat dalam berita, ya kan, ada yang kecelakaan, lalu dompetnya atau yang ada uang itu diambil itu. Bukan itu saudara. Setiap orang percaya adalah hamba Allah. Bisa katakan amin. Nah setiap orang percaya adalah hamba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah saudara sekalian, mereka telah dipanggil untuk pelayanan khusus
hendaklah tidak berusaha untuk menduduki posisi tertinggi. Saudara, kadang-kadang begini, ada yang pengen aku mau jabatan itu yang tinggi, ya kan? Aku mau jadi ketua ini nih kan. Aku mau ketua apa nih? Saudara, kita dalam pelayanan jangan berusaha untuk posisi yang tertinggi dan juga tidak mencari kemasyhuran atau kuasa duniawi atau hak istimewa. Bukan. Kita mempunyai kedudukan itu bukan kuasa duniawi. Bisa katakan amin. Ya kan? Nah, saudara, sebaliknya pelayanan saudara baik itu di sekolah minggu atau di umum atau dalam masyarakat itu penuh kasih. Kasih Tuhan. Kasih adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus ini adalah hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu semakin intim, semakin indah, maka engkau akan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih. Di dalam kasih tadi ada setia, rendah hati, memberi diri mereka kepada Tuhan dan kepada orang lain. Nah, saudara, inilah yang kita melayani. Saudara, kenapa mesti begini? Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara, dalam gereja jangan begini, aku ini pemimpin, lalu saudara main keras, ya kan, main dengan kasar. Bukan itu. Yesus sudah katakan dengan wanti-wanti. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi saudara, terbalik ini nih dengan dunia. Dunia mengajarkan dengan kekuasaan, tapi kita menjadi pelayan. Coba kita lihat dalam berikut. Saudara bisa lihat dalam gambar ini kan. Yesus mencuci kaki para murid. Dia akan mencuci kaki para murid. Nah, ini saudara kenapa? Ya kan? Nah, kita lihat di sini, dan barang siapa ingin termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hamba. Saudara perhatikan, Yesus yang maha tinggi menjadi yang maha rendah, menjadi hamba. Bahkan Yesus menjadi mati seperti hewan di kayu salib. Lalu dia masuk neraka karena dia mengambil dosa manusia. Saudara, itulah manusia yang paling sial. Kalau masuk neraka mati. Dan manusia yang masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Tetapi saudara, Yesus diangkat oleh Bapa. Pada hari ketiga dia bangkit, dibangkitkan oleh Bapa. Nah, saudara, ayat 28, sama seperti anak manusia, yaitu Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Matius 20, 27 sampai 28. Jadi saudara, sebagai kesimpulan adalah saudara yang ingin dalam pelayanan, dalam kedudukan, apalagi yang kita katakan di sini adalah kependetaan, saudara, engkau bisa mengajar pada yang lain. Engkau sebagai contoh, sebagai teladan, sehingga engkau sebagai pemimpin mempunyai banyak murid. Dan mereka akan mengikuti dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kami yang mau jadi pelayan Tuhan, baik itu pendeta maupun para pemimpin yang bukan pendeta, ataupun para pelayan-pelayan lagi yang lainnya juga bukan pendeta, tetapi biarlah kami dapat berfungsi sebagai pelayan. Kami melayani dan kami tidak mengejar kedudukan duniawi. Kami tidak mengejar posisi yang tinggi, tetapi biarlah kami tetap menjadi pelayan. Karena kami tahu kalau kami melayani, maka Tuhan akan meninggikan. Tuhan yang akan mengangkat kami, dan Tuhanlah yang akan meninggikan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah melihat dalam pelajaran ini, dan biarlah kami dapat lakukan di dalam pelajaran ini, dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga
Nama Tuhan dipermuliakan di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja. Karena di luar gedung gereja kami melayani dan kami sebagai contoh dan teladan di dalam masyarakat sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang sudah lihat dan kami yang sudah mengerti. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat.